karena dengan bersolawat nanti kita akan dapat syafaatnya. Siapa yang tidak butuh syafaatnya di yaumil akhirat kelak, pasti semua butuh ya. Di saat kurang amalan kita Bu untuk masuk surga, datang syafaat Rasul, akhirnya masuk surga. Cita-citanya masuk surga kan Bu semuanya, nggak hanya sampai lulus S1 PIAUD kan. Nah, ya harus masuk Ya, surga. Jadi dengan sarjana bisa masuk surga. Ya, harusnya begitu ya. Nah, cita-cita saya pokoknya jadi sarjana, udah lupa di batu nisan saya besok tertulis SPD. Nah, alhamdulillah. Jangan sampai di situ. Ya, SPD itu kadang nggak menjamin masuk surga. Ya. Nah, jadi berharaplah selalu masuk surga dan berdoa kepada Allah. Baik ibu-ibu semuanya, ketua kelasnya udah masuk nih. Kita mau buat perjanjian nih. Udah masuk ketua kelasnya? Belum ya? Atau wakilnya siapa? Wakil sekretaris? Wakilnya udah kayaknya. Wakilnya siapa? Wakilnya udah Pak. Siapa? Adik Sari, Nurmala Sari. Mana orangnya kok tak nampak? Ya. Ya Pak, tunggu sebentar Pak. Yang lain silakan buka kamera, jangan malu-malu ya. Saya udah punya istri kok. Saya nggak akan cari lagi, cukup satu aja dulu. Ya. Oke, baik. Jadi gini, untuk perkuliahan kita kan minggu kemarin kan kuliah juga dengan saya, cuman saya tak bisa lagi di luar kota. Kemudian anak saya sakit waktu itu, jadi seminggu sakit kan. Bahkan balik kemarin ke Pekanbaru dalam keadaan sakit. Alhamdulillah sekarang udah cocok obatnya, sehat ya. Nah, baru saya bisa kuliah. Jadi gini, rencananya kita kan sudah pertemuan keempat nih kalau dijadwalkan itu kan. Ini pertemuan terakhir jadinya. Yang pertemuan ketiga kita yang belum. Jadi rencana saya di pertemuan keempat itu kita UTS. Nah, untuk pertemuan ketiga kita materi. Jadi untuk hari ini kita double perkuliahannya nanti sampai malam ya. Tapi yang malamnya itu nggak tatap muka seperti ini. Hanya UTS dan boleh dikumpul nanti sampai jam 10 malam sambil nyantai-nyantai sambil duduk. Nah, boleh juga dibantuin suami nanti kalau suaminya mau bantu. Tapi kalau nggak jangan dipaksa ya Bu ya. Oh, tak bantu nanti tidur di luar gitu ya. Nah, ini ya. Nah, jadi untuk pertemuan kita tetap muka ini kita sampai selesai aja nanti jam 5 ya, maksimal jam 5. Setelah itu nanti akan saya bagikan soal UTS, kemudian silakan kerjakan, nanti dikumpul sampai jam 10 malam. Atau mau tambah sampai jam 12? Nah, ya Pak, tambah aja waktunya Pak, mana tahu. Kadang lupa. Ya, maksimal sampai jam 12. Soalnya nanti saya bagikan cukup 5 soalnya, tak banyak. Cari jawabannya terserah mau cari di mana, yang penting jawabannya sesuai dengan pertanyaan. Nah, jangan ditanya A jawabnya Z, jauh kali kan. Nah, itu nanti silahkan buka catatan-catatannya. Jadi materinya nanti apa yang saya sampaikan itulah yang mau saya tanyakan. Baik, Bunda semuanya ya, dan calon Bunda. Ini kan belum mengajar semua ya. Nah, sebagian udah ngajar, sebagian belum, sebagian jadi ibu, sebagian belum ya. Oke, baik. Untuk materi kita di pertemuan ini, saya akan sampaikan tentang pendidikan anak dalam keluarga. Jadi materinya apa saja sih? Atau apa saja yang penting untuk kita tanamkan dalam pendidikan anak dalam keluarga itu. Kalau kemarin kan kita bahas tentang prinsip-prinsipnya ya dan seterusnya itu. Nah, sekarang dalam keluarga kita nih, ini kan bukan hanya di keluarga sebetulnya, tapi juga bisa di sekolah. Tapi fondasi pendidikan anak itu sebetulnya di rumah ya Bu ya, bukan di sekolah. Sekolah itu hanya membantu orang tua. Besok yang ditanya kan bukan orang tuanya, bukan gurunya tapi orang tuanya. Guru ditanya tentang pertanggungjawabannya dalam mendidik di sekolah. Nah, tapi tetap yang tersandung nanti ketika bermasalah pendidikan anaknya adalah orang tua. Nah, jadi bagaimana sebetulnya mendidik anak di keluarga itu? Apa saja yang harus kita sampaikan? Pendidikan pokok pendidikan itu ya. Pertama, kita akan lihat ibu-ibu semuanya ini boleh dicatat ya. Tentang anjuran dulu. Anjuran pendidikan anak dari agama kita. Ya, dari Quran dan hadis ya. Pertama anjuran dulu. Jadi untuk ibu-ibu ya atau bunda semuanya boleh lihat tuh surah At-Tahrim ayat 6. Ini sudah familiar ayatnya.
Ini dalilnya. Nanti kalau ditanya jangan bingung ya. Sebutkan salah satu dalil atau ayat Quran yang berbicara tentang pendidikan anak. Ya, buka saja At-Tahrim ayat 6. Bunyinya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, kutipannya penggalannya begitu. Kalau lanjutannya kan panjang. Wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun dan seterusnya itu. Nah, ini yang kita ambil yang pokok ini, yang penggalan ini. Artinya apa? Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, qu anfusakum, jagalah keluargamu, dirimu, wa ahlikum naro, dan keluargamu dari neraka. Ini kan sebetulnya pendidikan. Jadi salah satu dari makna pendidikan itu, ibu-ibu, adalah penjagaan. Apa, Bu? Penjagaan. Nah, di sini kita disuruh mendidik anak, menjaga anak dari apa? Dari api neraka. Artinya apa? Kita harus mendidik anak supaya masuk surga. Ini tujuan awal kita tadi yang saya sebutkan di awal. Bahwa tujuan pendidikan kita tidak hanya sebatas sampai sarjana. Apalagi saya lulus SMA dapat. Rugi sekali gitu ya. Jadi harus sampai masuk surga gitu ya. Tidak pula sampai profesor. Ya, profesor itu kan tuh dunianya. Nah, jadi tujuan kita yang hakiki sebetulnya adalah masuk surga, kan begitu ya. Nah, jadi kalau nggak ada cita-cita masuk surga selama ini, sekarang pasang cita-cita itu, Bu. Ya, saya yakin ada yang terlupa loh, tak pernah berdoa minta surga. Ya banyak orang yang lalai seperti itu. Ya, mintanya banyak, masalah dunia aja, masalah harta dan sebagainya. Jadi mintalah masuk surga. Cita-cita kita itu masuk surga. Ya, ini jadi salah satu makna dari pendidikan dalam Quran itu adalah penjagaan. Ya, anak harus dijaga. Ya, ini kalau di sini kan kita diperintahkan untuk menjaga dari neraka. Nah, sebetulnya banyak penjagaan-penjagaan yang lain. Allah juga suruh kita menjaga anak kita dari mara bahaya, ya, dari berbagai macam pengaruh, subhat, ya, dosa-dosa besar maupun kecil itu harus dijaga anak-anak kita. Nah, ini tanggung jawab orang tua. Yang disuruh di sini kan bapak ini ya. Tujuan ayat ini ya adalah ditujukan kepada bapak ini, terutama bapak, ya bukan ibu. Karena yang menjadi pemimpin dalam keluarga siapa, Bu? Saya, Pak. Ya, bukan ibu ya, bapaknya. Jadi kalau ibu aku pemimpin, nah itu balik ini. Karena sekarang banyak yang jadi pemimpin tuh ibu-ibunya, ya. Jadi kalau ditanya yang jadi pemimpin siapa, jangan saya, Pak, ya. Nah, ini saya meragukan nih. Jadi yang jadi pemimpin itu bapak. Maka tujuan dari ayat ini adalah suami, ya. Jadi Allah perintahkan jaga istrimu, jaga anakmu dari api neraka. Nah, itu perintah yang pertama, Bu. Ini wajib, Bu. Jadi kalau ada dalam Quran perintah seperti ini berarti wajib. Ya. Berarti mendidik anak itu kewajiban, Bu. Menjaga anak dari neraka itu kewajiban. Kewajiban bapak terutama. Kalau tak ada bapaknya gimana, Pak? Ya cari yang baru ya. Nah, itu ibunya yang didik ya. Ya kan gitu ya. Nah, kan masih ada kesempatan untuk kesekian kalinya. Ya. Tidak selamanya yang kedua itu buruk ya. Ummu Salamah itu yang kedua itu dapat yang apa, Bu? Dapat Rasulullah ya. Nah, jangan salah sangka, Bu ya. Ini motivasi, Bu, bagi yang belum, terutama yang jomblo ya. Nah, kalau yang sudah bersuami jangan cari lagi. Ini namanya pelakor ya, Bu ya. Nah, ini bagi yang jomblo, tujuannya untuk yang jomblo. Nanti kalau ada yang nanti yang kalau orang Kampar bilang, Bu, kalau jatuh hati naksir itu apa namanya kalau orang Kampar bilang, Bu? Apa cinde apa? Aduh, ini masa ada orang Kampar sini kan? Kalau orang Jawa bilang kan tresno kan? Ada bahasa Kampar. Kalau bahasa kampung saya apa? Jatuh cinta pada pandangan pertama ya. Ya, jadi kalau ada yang nanti sama mahasiswa kita boleh, ini kan ibu-ibu semua ya. Pak, saya itu Pak, mahasiswa itu Pak, nanti saya bantu nanti apa-apa. Saya merangkap biro jodoh. Ya, itu yang pertama, Bu. Ya, dalilnya kewajiban untuk mendidik anak. Yang kedua, nah ini lagi dari hadis Bukhari dan Muslim. Ini familiar juga
hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya, setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin, kata Nabi, akan diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang dia pimpin. Termasuk memimpin keluarga, mendidik anak. Nah, ini maksudnya. Lanjutan hadis ini panjang hadisnya. Bapak diminta pertanggungjawabannya dalam memimpin keluarganya. Istri diminta pertanggungjawabannya dalam memimpin anak dan rumah tangga suaminya. Anak diminta pertanggungjawabannya terhadap harta si bapaknya. Ya, pembantu diminta pertanggungjawabannya atas harta tuannya. Nah, gitu ya, hadis ini panjang ya. Jadi setiap kita tuh pemimpin, Bu. Ya, pemimpin tuh nggak hanya Pak Zalisman aja, ketua STIP tuh pemimpinnya. Enggak, setiap kita pemimpin. Ya, masing-masing kita pemimpin. Ibu nih nanti diminta pertanggungjawabannya atas yang ibu pimpin. Apa yang ibu pimpin? Ya rumah tangga suaminya. Kalau suami tak ada kan ibu yang ngurus tuh anak-anaknya, rumahnya, diminta nanti pertanggungjawabannya. Nanti ketika di Yaumul Mahsyar nanti ya dikumpulkan, kemudian datang hisab, akan ditanya tuh. Hei Bu siapa? Saya lihat namanya dulu ya. Bu Heri Gusrini. Besok manggilnya nggak Ibu ya. Heri Gusrini gitu ya, Heri Gusrini gitu ya. Siapa bagaimana apa namanya tanggung jawabmu terhadap keluarga dan rumah tangga suamimu? Itu dijawab besok tuh, Bu. Ditanya besok tuh, Bu. Yakinlah, ainul yakin, hakul yakin ya, bukan ainul yakin, hakul yakin. Ya, itu di dalam Quran kan banyak tuh. Ya, ditanya besok, Bu. Ya. Oh, dijawablah tuh. Yang jawab tuh nggak mulut kita. Kalau mulut Bu Heri jawab mungkin masih bisa lah, ya. Tapi yang jawab tuh badan kita ini, Bu. Ya. Nanti tangannya akan ngomong. Ya Allah, kata tangannya kan, dulu tangan ini pernah nyolong harta suaminya. Misalnya kan, atau dulu tangan ini pernah misalnya berbuat yang tidak baik, ya, tidak amanah misalnya. Itu akan bicara nanti semuanya. Jadi semua akan dipertanggungjawabkan, termasuk mendidik anak, Bu. Nah, jadi penting nih ya kita perhatikan ini. Kemudian yang selanjutnya, ini hadis Bukhari Muslim juga. Di sini hadisnya berbunyi, fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min ayyakuna laka humrun na'am. Demi Allah, kata Nabi, sungguh petunjuk yang diberikan Allah kepada seseorang melalui kamu lebih baik bagimu daripada kamu mendapat unta merah. Nah, jadi unta merah itu, Bu, itu harta yang paling berharga. Kalau sekarang ya mungkin persamaannya ya mobil Lamborghini ya. Mobil-mobil mewah lah. Pokoknya unta merah itu kendaraan yang paling berharga pada masa Nabi. Kan unta merah tuh jarang, Bu. Yang banyak unta abu-abu kan. Nah, unta pirang, unta merah jarang. Jadi kalau dapat unta merah tuh, Bu, itu seperti dapat harta yang paling berharga, kendaraan yang paling mewah pada waktu itu. Kata Nabi, Bu, demi Allah, kata Nabi, kalau ada orang dapat petunjuk melalui kita, jadi kita nasihati dia nggak sholat, kemudian kita nasihati sholat ya, itu lebih baik daripada harta yang paling berharga tadi. Ya. Nah, dalam mendidik anak, Bu, ini kan kita memberikan memberikan nasihat, ya kan, melalui kita nasihat disampaikan sehingga anak dapat petunjuk, dapat hidayah. Nah, berarti imbalannya, Bu, lebih mewah daripada unta merah. Ya, anak kan memang tanggung jawab kita, Pak, biasa-biasa aja. Loh, justru yang jadi tanggung jawab kita, yang menjadi karib kita itu yang diutamakan, Bu. Ya, jadi mendidik anak itu bukan perkara yang biasa-biasa saja. Itu perkara yang sangat mulia di sisi Allah. Ya, yang sangat mulia, Bu. Coba kalau berinfak, Bu, dalam urutannya kepada siapa dulu kita berikan dalam Quran tuh? Kepada keluarga, karib, kerabat kan, bukan kepada fakir miskin yang jauh kan, tapi kepada karib kerabat, Bu. Mungkin ada di antara karib kerabat kita yang membutuhkan, berhutang dia, miskin dia, fakir dia, ya. Ini yang utama kita. Jadi
berbuat baik kepada orang dekat kita itu jauh lebih utama daripada berbuat baik kepada yang jauh pada orang lain. Nah, kaidahnya begitu. Jadi jangan salah paham, mendidik anak itu tanggung jawab kita, Pak. Jadi biasa-biasa aja. Loh, ini pemikiran yang salah ya. Ini kaidah yang keliru dipahami. Jadi yang betul itu adalah mendidik anak kita, Bu ya. Jauh lebih penting daripada mendidik anak ibu-ibu di sekolah itu, anak-anak murid kita di sekolah. Tapi sayangnya Bu, sekarang banyak orang tua yang salah paham. Ke sekolah dia semangat, gasik, berangkat pagi, pulang sore, Bu, didik anak orang. Anaknya tak dididik. Nah, ini masalah. Cara pikir yang salah. Nah, kalau ada yang seperti itu, Bu, mulai sekarang tobat, Bu. Tobat dengan taubatan nasuha. Yang diulang lagi. Jadi utamakan mendidik anak dulu, Bu. Ya, makanya dalam Islam kan perempuan tuh lebih utama di rumah mendidik anaknya kan, laki-laki bekerja mencari nafkah, tapi tidak dilarang untuk cari nafkah, boleh, tapi jangan sampai melalaikan tanggung jawab utamanya dalam mendidik anak-anaknya. Itu Bu kaidahnya, Bu ya. Jangan salah paham kaidah itu. Nah, karena banyak sekarang saya lihat ibu-ibu tuh kalau ke sekolah Bu semangat Bu, dandan cantik-cantik ya, sampai make upnya itu 3-4 lapisnya gitu kan. Sampai wajah aslinya itu tak nampak, Bu. Yang nampak itu adalah wajah make upnya tadi ya. Yang asli tak nampak. Tapi di rumah pas di hadapan suaminya, Bu, oh, ada timun, ada wortel, macam-macam lah dia. Sehingga terbalik, Bu. Ya, yang utama itu diberikan tampilan yang bagus, yang menarik itu suaminya, bukan orang lain. Nah, ini banyak yang salah paham. Ya, diperbaiki ya. Kemudian selanjutnya, Bu, nih dalil lagi yang penting nih dari hadis riwayat Muslim tentang pendidikan juga. Pentingnya kita mendidik anak. Kata Nabi, idza mata ibnu Adam in qata'a sairu amaluhu. Kalau mati anak Adam, manusia itu terputus semua amal ibadahnya. Illa salasun, kecuali 3 perkara. Yang pertama apa? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Kemudian au ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan ketiga, awwaladin solihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya, ternyata anak yang soleh, anak yang baik itu salah satu pundi-pundi amal kita yang terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Nah, ini pentingnya, Bu. Nah, dari beberapa dalil tadi sudah jelas bahwa pendidikan anak itu penting, sangat dianjurkan dalam agama kita. Lalu, apa saja yang perlu kita perhatikan dalam mendidik anak, Bu? Nah, kemarin saya sudah sampaikan. Pendidikan yang paling utama untuk anak apa, Bu? Pendidikan tentang, ada yang masih ingat? Buka aja mic-nya, nggak apa-apa. Kalau nggak rame, nggak apa-apa. Apa pendidikan yang paling utama? Pendidikan agama, Pak. Pendidikan agama. Agamanya pada bagian apa? Bidang apanya yang harus kita tanamkan pertama kali kepada anak kita? Tauhid, Pak. Jadi pendidikan tauhid ini yang pertama, Bu, harus ditanamkan. Ya. Nah, maka yang pertama kali ketika anak kita mulai belajar bicara, belajar yang lain, yang pertama kali kita kenalkan adalah kalimat-kalimat tauhid. Ada hadisnya, Bu. Kalau anak kita sudah mulai belajar bicara, itu dianjurkan untuk mengenalkan kalimat Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nah, orang-orang tua kita dulu kan gitu, sambil gendong anak, Bu, la ilaha illallah gitu ya, Bu ya. Saya masih merasakan itu. Kalau orang tua sekarang enggak, ya, ini bermasalah, Bu. Malah TikTok baru belajar itu, di TikTok diajarkan. Jadi apa anaknya, Bu? Kalau dulu, Bu, ya kan, Bu ya, ini Bu masih merasakan yang apalagi yang sudah kalau kecil digendong-gendong tuh sama neneknya, sama ibunya, itu yang diperdengarkan, yang menjadi gendang ketika tidur itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah atau salawat, ya kan? Kalau sekarang TikTok, Bu,
atau yang lain yang tak bermanfaat kan. Nah, ini salah besar nih. Ini orang tua durhaka. Jadi ada orang tua durhaka, Bu. Nah, modelnya yang kayak tadi. Ya, mendidik yang salah. Oke, jadi yang pertama kali, Bu. Jadi yang punya anak kecil, saya lihat Bu Heri punya anak kecil ya. Nah, mulai sekarang sama kayak anak saya. Berapa umur anaknya Bu Heri? Mic-nya enggak aktif. Nah, ada yang punya anak berapa, Bu? Nah, Anaknya berapa? yang anak saya 3. Paling kecil? Yang kecil 1 tahun 7 bulan, yang nomor 2 3 tahun setengah, yang nomor 1 7 tahun, kelas 1 SD. Ya, anak-anak berarti ya. Nah, yang kecil yang yang kecil yang baru-baru belajar bicara tuh ajarkan kalimat tauhid tadi, la ilaha illallah. Saya perhatikan Bu, anak saya baru 8 bulan ya. Jadi dia belum bisa bicara, tapi motivasi untuk bicara udah luar biasa. Karena dia ngomel-ngomel sendiri tuh. Apalagi kalau nggak sesuai keinginannya. Nah, pada waktu-waktu seperti ini, Bu, kita kenalkan dia kalimat tauhid itu. Jadi pas dia ngomel-ngomel tuh, Bu, saya bilang, ayo kita sebut Allah gitu. Saya sebut Allah, Allahu Akbar. Tuh dia diam, Bu. Pas lagi ngomel-ngomel tuh diam, dia dengar tuh. Saya nggak tahu ini. Nah, itulah begitulah kuasanya Allah dengan kalimat ini kan, kalimat Allah. Ya, kalimat terbaik, kalimat yang paling mulia adalah kalimat Allah. Langsung diam, Bu. Ya. Nanti coba perhatikan bayinya, Bu, anaknya. Anak kecil tuh, pas dia ngomel-ngomel apa tuh sebut Allah, dia diam, Bu, didengarkannya. Gitu. Walaupun dia belum bisa ucapkan. Kadang dia ucapkan ikut ya, gitu-gitu aja. Nah, pada saat seperti ini, Bu, kita ajarkan kalimat tauhid ini. Termasuk kalimat la ilaha illallah. Ada sebuah hadis, Bu, yang mengatakan kalimatani khafifatani saqilatani fil mizan wa khafifatani fil lisan gitu ya. Jadi berat di mizan, ringan di timbangan. Berat di mizan, ringan di mulut ya. Nah, 2 kalimat itu adalah subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Hadisnya begitu kan? Nah, kata sebagian ulama yang paling mudah mengucapkannya itu adalah subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Tapi tidak, Bu, ternyata. Yang paling mudah diucapkan itu adalah kalimat apa, Bu? La ilaha illallah. Boleh Ibu buktikan, Bu. Ibu kalau mengucapkan yang kan hadis Nabi itu ya, 2 kalimat yang ringan di bibir, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ringan enggak, Bu? Tapi berat di timbangan. Hadis Nabi sahih. Ya. Khafifatani fil lisan wa thaqilatani fil mizan. Ringan di mulut, berat di timbangan. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Jadi di antara zikir-zikir yang baik, yang terbaik itu adalah subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kata ulama ini kalimat yang sangat ringan. Tapi kata sebagian ulama yang paling ringan bukan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Tapi kalimat apa, Bu? La ilaha illallah. Coba Ibu buktikan. Sekarang Ibu kalau baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, mulutnya bergerak enggak, Bu? Komat kami enggak? Monyong-monyong enggak? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalau mulutnya sampai komat kami, Bu, berarti berat. Tapi coba Ibu ucapkan kalimat la ilaha illallah. Bergerak enggak mulutnya, Bu? Yang bergerak cuman lidahnya. Gak usah Ibu gerakkan bibir Ibu. Lidah aja yang bergerak, bisa keluar kalimat la ilaha illallah. Buktikan. Ya enggak, Bu? Berarti, Bu, kalimat tauhid la ilaha illallah ini kalimat yang sangat ringan. Lebih ringan daripada yang Nabi sebutkan di hadisnya tadi. Berarti, Bu, kalimat ini kalimat yang mudah dan paling mudah kita ajarkan kepada anak-anak kita. Maka dari sekarang ajarkan. Nah, ini pendidikan utama, pendidikan tauhid. Kalau pendidikan tauhid itu banyak ya, ini baru mengenalkan asma Allah saja, nama Allah. Jangan Ibu ajarin yang berat-berat pada anak-anak yang kecil tuh. Nak, surga itu nak, di dalamnya ada bidadari. Lu anaknya nggak berkepentingan untuk tahu bidadari atau bidadara dalamnya, Bu. Tapi kalau bapaknya Ibu sebut begitu, baru dia tertarik tuh, Pak. Ada bidadari surga, baru tertarik dia. Tapi kalau anaknya tak perlu. Cukup Ibu kenalkan tauhid yang ringan-ringan ini saja. Ya. Ya, Bu ya. Nah, ini pendidikan sesuai dengan usia namanya, sesuai dengan perkembangan anak. Ya.
Jadi silakan kenalkan dari sekarang, dari dini, terutama anak-anak kita di RA itu Bu, kan anak-anak yang baru sebetulnya baru belajar bicara itu kan, baru beberapa kata yang mereka bisa. Nah, ini baru kita buat mindsetnya itu dengan pendidikan tauhid seperti ini. Kita mulai ajarkan dia kalimat-kalimat baik. Sehingga kalau dia tersandung Bu, yang dia ucapkan apa? Astagfirullah, subhanallah, bukan tapuyu. Nah, itu nggak betul ya. Jadi diusahakan anak kita itu mudah membiasakan kalimat-kalimat thayyibah. Maka guru-guru di sekolah juga harus terbiasa. Ketika lihat anaknya ganteng, dandannya bagus, ketika sekolah mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah, ganteng kamu nak, gitu ya. Rapi kamu, bagus gitu ya. Cantik kamu begini ya. Dengan zikir Masya Allah, Tabarakallah. Karena kalau kita tidak mengucap asma Allah, tidak memuji Allah ketika memuji orang, nanti bisa terkena ain. Tahu ain Bu ya? Nah, ain itu penyakit yang disebabkan oleh mata dan pujian, dan bisa membunuh Bu, penyakit ain itu. Makanya jangan mudah memajang anak-anak kita di media sosial ya, apalagi media sosial yang tidak terfilter itu. Ya, ini ain itu bahaya. Jadi puji dia, kemudian puji Allah, kemudian baru puji anak-anak kita. Oke, kemudian ini kamera saya mati karena memang laptop saya jelek Bu ya. Jadi bukan karena saya matikan, nanti hidup lagi dia. Jadi ibu-ibu jangan terpengaruh, ikut matikan juga kameranya. Oke, baik. Kemudian selanjutnya Bu, yang harus diperhatikan itu adalah bagaimana orang tua menanamkan cinta dan iman kepada Allah supaya masuk ke dalam hati anak-anak kita. Nah, jadi cinta kepada Allah sampai tertanam ke dalam hatinya. Oh ya, jadi cinta yang paling utama dan pertama itu Bu, cinta kepada Allah. Kemudian satu tingkat di bawahnya cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Di bawahnya cinta kepada orang tua. Di bawahnya lagi ya terserah mau cinta kepada siapa. Ya, jadi besok ya, ketika misalnya Saida udah nikah belum ya? Ditanya suami. Belum, Pak. Belum ya. Masih jomblo, Pak. Saya dicarikan nanti. Besok Saida tanya pada suami, siapa yang paling kamu cintai gitu. Kalau suaminya bilang yang paling saya cintai kamu. Ah, ini bermasalah suaminya nih. Ya, harusnya dia mendahulukan Allah dulu. Jadi cintanya kepada manusia karena cintanya kepada Allah. Jadi Bu, para suami itu, istrinya itu adalah cinta keduanya. Level manusianya ya. Manusia pertama yang harus dicintai adalah ibunya, orang tuanya. Makanya bagi suami orang tua itu penting. Ya. Bahkan kalau si suami disuruh menceraikan istrinya oleh orang tuanya, dia wajib taat. Ada hadisnya. Makanya hati-hati dengan mertua, ibu-ibu ya. Pandai-pandai dengan mertua. Karena kalau suami itu sudah disuruh, pernah terjadi Umar bin Khattab itu menyuruh menyeraikan istri anaknya Abdullah bin Umar. Dia ceraikan Bu. Ya, karena istrinya itu mungkin istri yang buruk ya, kemudian Umar suruh cerai. Nabi Ibrahim menyuruh menyeraikan istri putranya Ismail. Ya. Begitu. Jadi ketaatan kepada orang tua itu ya adalah ketaatan yang Allah perintahkan. Jadi cinta iman kepada Allah harus ditanamkan sejak dini. Ya. Kemudian kita beri kabar gembira. Ini yang ketiga yang harus diperhatikan. Kita harus memberikan kabar gembira kepada anak-anak kita dengan janji surga yang Allah sediakan bagi siapa? Bagi orang yang taat, orang yang puasa, orang yang sholat dan lain-lain yang melakukan amal soleh. Itu kita sampaikan juga Bu. Ya. Nah, sholat nak ya biar nanti Allah masukkan ke surga, puasa ya dan lain-lain supaya nggak masuk neraka. Ini juga harus ditanamkan. Jadi kita beribadah itu Bu, itu Allah sendiri yang perintahkan. Kita beribadah itu untuk mengharap surga dan terhindar dari neraka, bukan seperti orang-orang yang galau. Saya beribadah itu tidak karena ingin masuk surga, tidak juga karena takut dengan neraka. Ini kan galau nih. Nah, tapi itu kan perintah Allah Bu ya. Allah yang perintahkan,
takutlah kamu kepada neraka, berharaplah dengan surga. Nah, ini kan perintah Allah. Jadi kita beribadah memang karena mengharap surga. Jadi kita ikhlas kepada Allah beribadah juga mengharapkan pahala dari Allah. Allah yang suruh kita berharap pahala itu. Bukan ada kan, mohon maaf, yang apa ya, berikat Robiyah itu ya, katanya mencapai derajat cinta tertinggi itu, ya dia tidak beribadah karena takut neraka dan juga tidak karena berharap surga. Terus dia berharap apa? Nah, kan nggak jelas, Bu, galau itu. Nah, kalau orang-orang beriman itu jelas, dia berharap surga, berharap pahala, dan takut kepada neraka, takut kepada azabnya Allah. Nah, anak-anak kita harus diajarkan. Kemudian selanjutnya yang keempat yang harus kita perhatikan dalam mendidik anak, kita harus mengajarkan anak-anak kita untuk hanya minta tolong dan memohon pertolongan kepada Allah saja. Ya. Kita ajarkan anak kita hanya memohon dan meminta pertolongan kepada Allah saja. Karena Bu, banyak subuhat sekarang kita diajarkan untuk minta pertolongan ke kuburan lah. Yaitu bahkan dianggap sebagai sebuah amal soleh. Ya, ini tak betul. Kita boleh minta pertolongan kepada orang yang masih hidup. Ya, kepada orang yang mati nggak bisa. Wong nasib orang mati aja kita nggak tahu kan, dia di alam sana diazab atau tidak kan. Kan di dunia, Bu, orang rajin beribadah, rajin sholat itu kan menurut pandangan kita, Bu. Zahirnya begitu, tapi batinnya kita kan nggak tahu. Dia beribadah itu karena apa? Karena riya atau apa kan kita nggak tahu. Jadi kita nggak mengerti ya bagaimana keadaannya di alam kubur. Jadi kenapa kita harus minta sama kuburan gitu ya? Minta kepada kubur. Nah, karena masih banyak tradisi-tradisi di kampung saya yang tradisi ziarah kubur, dia mintanya ke kubur supaya ahli kubur tadi dia sudah mati, sudah terputus dengan dunia ya, nggak bisa lagi. Makanya kita bertawasul dengan orang hidup boleh. Misalnya ibu kenal dengan Pak Kiainya, soleh Pak Kiainya, minta tolong Pak Kiai doakan saya, semoga keluarga saya langgeng, sakinah, mawaddah warahmah, boleh, masih hidup. Tapi kalau sudah mati Pak Kiainya, jangan minta lagi doanya. Wong dia saja butuh doa kita ya kan Bu ya? Iya butuh doa kita dia, jangan kebalik Bu. Orang mati butuh doa yang hidup. Bukan kita malah minta doa pada yang mati. Nah, sebagian terbalik cara berpikirnya. Sehingga dia mengagung-agungkan kuburan, berbuat syirik di situ. Ini tidak betul akidahnya. Jadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kepada Engkau Allah kami menyembah dan kepada Engkau Allah kami minta pertolongan. Ini yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Ya, karena sekarang setan itu luar biasa, Bu. Ya, banyak langkah cara yang dia tempuh supaya kita ini sesat. Jadi dari kecil begitu ajarkan anak kita. Misalnya anak-anak Bu gitu ya sama anaknya Ma atau Mak. Misalnya adek mau apa? Mau beli mobil-mobilan. Ya, nanti ibu belikan. Doa sama Allah ya. Nah, gitu caranya. Doa sama Allah ya supaya ibu dapat rezeki. Nah, itu udah pendidikan tauhid itu. Jadi dia minta ke kita ajak dia untuk berdoa pada Allah, bahwa yang memberikan rezeki, yang menentukan takdirnya itu Allah, bukan ibunya. Sehingga ketika anak nanti protes, Bu, kok belum ada mobil-mobilannya? Jawabannya gimana, Bu? Ya, ibu belum dikasih rezeki sama Allah, kita bersabar dulu gitu ya. Diajarkan dia tauhid seperti itu. Nah, kalau ibu ngajarin, ya besok ibu belikan. Nah, tagih besok kan, ibu belum dapat rezeki loh, ibu belum punya duit. Jadi seolah nanti anaknya menganggap ya salah pikir. Kan beda dengan tadi ya, konsepnya itu beda dengan tadi. Nah, salah pemahaman. Itu Bu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam mendidik anak. Ini rambu-rambunya. Kemudian apalagi materinya atau apa namanya? Isi dalam pendidikan itu. Nah, isi dalam pendidikan. Tadi tauhid udah, itu yang pertama. Yang kedua, materi yang harus kita ajarkan di rumah dan sekolah itu adalah tentang sholat. Ya, sholat, mengajarkan sholat. Ini penting. Ya. Kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Idza saluhat saluhat sairu amaluhu wa idza fasadat sairu amaluhu. Jadi yang pertama kali dihisab di yaumil akhir itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka
amalannya semua dianggap baik. Tapi kalau sholatnya buruk, maka semua amalannya dianggap buruk. Sehingga detail, rinci, sulit hisabnya. Tapi kalau sholatnya baik, hisabnya mudah. Jadi salah satu amalan untuk mempermudah hisab apa Bu? Menjaga sholat. Nah ini. Nah sholat ini penting Bu. Jadi setelah kita ajarkan tauhid, kita kenalkan Allah, iman tadi, anak kita juga kita ajarkan sholat. Sholat. Jangan sampai lalai Bu. Ya, ada anaknya yang sampai usia remaja tak bisa sholat. Ini kan lalai. Nah, kalau bisa sebelum usia 7 tahun dia sudah kenal dengan sholat, sudah hafal bacaan sholat, kan cuma dihafal kan. Oh, kenapa kok nyanyi TikTok dia hafal, kok bacaan sholat tak hafal? Ya kan? Anak-anak kecil sekarang kan luar biasa Bu. Jadi masa kecil itu masa golden age, masa keemasan. Jadi otaknya itu luar biasa, menerima informasi, kemudian dia simpan, kemudian dia ingat kembali. Nah kenapa enggak bacaan-bacaan sholat, gerakan-gerakan sholat itu yang kita ajarkan, kita didik sejak dini sehingga menjadi mengkristal di dalam memorinya. Ya. Kenapa enggak Al-Quran kita ajarkan? Anak sekarang Bu 3 tahun, 3,5 tahun ya, yang di Mesir, Tabarok itu, Musa, itu sudah hafal. Musa orang Lampung mana saya ya. Itu sudah hafal Quran Bu, sejak di 30 juz. Nah, kalau kita juz 30, itu pun tak lancar ya kan, lupa-lupa. Nah, luar biasa Bu otak anak-anak tuh. Karena mereka belum terkena polusi. Ya, dosanya belum ada. Anak kecil tuh belum ada dosanya Bu. Zina diangkat dari mereka. Ya Allah sucikan ya. Maka tanamkanlah pendidikan yang baik, pengajaran yang baik sejak dini, kenalkan Quran, ya, bacaan Quran. Ada kawan saya anaknya tuh cuma dengar bacaan Quran aja tuh di tipnya tuh. Nah, dengar tuh tiap hari ya, bisa hafal dia. Nah, enggak perlu dia lihat Quran, Bu, enggak perlu bisa baca Quran, tapi bisa hafal Quran. Di sekolah saya dulu Tabarok ya. Sekolah Tabarok tuh sekolah tahfiz untuk anak usia dini di bawah usia 5 tahun itu di Al-Maki. Saya dulu kepala sekolah di SD-nya. Itu 5 tahun ke bawah Bu udah bisa hafal 4 juz 5 juz tanpa dia bisa baca Quran, hanya mendengarkan, melihat gurunya murojaah, mendengarkan, melihat murojaah itu saja hafal ya, bisa sampai 5 juz. Nah, ini luar biasanya otak anak-anak kita. Ini ada perintah Bu dalam hadis juga tentang mengajarkan sholat sejak dini. Allimu auladakumus sholati idza balagu sab'an wadribuhum 'alaiha idza balagu ashran wa farriqu bainahum fil madaji'. Kata Rasulullah, ajarkan sholat kepada anak-anakmu jika sudah sampai umur 7 tahun. Ya Bu, 7 tahun ajarkan sholat, kenalkan sholat. Nah, kemudian pukullah mereka karena meninggalkannya jika sudah usia 10 tahun. 10 tahun boleh dipukul dan pisahkan tempat tidur mereka. Lihat Bu tahapannya, jangan sampai kebalik nanti ya. Umur 7 tahun ajarkan, kenalkan sholat, belum boleh dipukul. Sampai umur 10 tahun, berarti ada 3 tahun kita mendidik. 7, 8, 9 waktu kita mendidik. 10 tahun tak sholat juga dia lagi, boleh dipukul. Tapi pukul yang mendidik, bukan dipukul pakai samurai. Pakai parang ya, pakai palu. Pukul yang mendidik. Ya. Kapan? Usia 10 tahun. Ya, kalau 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun nggak boleh dipukul, Bu. Nah, ini anaknya kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD udah dipukul, Bu. Tak sholat, tau. Anak duroko itu ya dipukul, nggak boleh. Ya. Ketika 10 tahun, nah itu kan udah seiring dengan kemampuan akalnya, perkembangan fisiknya, perkembangan akalnya, boleh dipukul, tapi pukul yang mendidik. Nah, jangan mudah-mudah juga memukul. Ya. Itu pelajaran pertama yang bisa kita ambil. Yang kedua, Bu, dalam pendidikan itu, dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran, dalam pendidikan itu kita boleh memukul kalau pelanggaran yang dilakukan itu pelanggaran yang sangat berat. Berarti Bu meninggalkan sholat itu pelanggaran yang sangat berat. Makanya boleh dipukul. Kalau anak cuma Bu lupa dia naruh sepatu, Bu, dipukul. Nah, ini orang tua durhaka dan zalim nih. Ya. Nah, Bu ya. Jadi jangan dipukul kalau hanya lupa naruh sepatu, bajunya kadang nggak digantung di gantungan baju. Jangan dipukul, Bu. Ya. Tapi kalau sholat dia tinggalkan, boleh kita pukul. Karena itu penting dalam agama kita. Kalau tadi kan cuma pembiasaan saja.
Pembiasaan menaruh sepatu, meletakkan tas dan seterusnya pembiasaan saja sebetulnya. Tinggal kita biasakan, nanti dia terbiasa. Dan itu tidak berdosa anak kita kan kalau sepatunya nggak betul letaknya kan. Nah, jadi itu Bu ya pelajaran penting yang kedua yang harus kita ambil. Kemudian yang ketiga, pelajaran ketiga Bu, usia 10 tahun itu harus dipisah tempat tidur laki-laki dan perempuan anak kita Bu. Nggak boleh lagi bareng. Kenapa Bu? Karena pada usia itu sudah ada yang balik itu sebagian, terutama yang perempuan yang cepat. Nggak boleh lagi disamakan tempat tidurnya Bu. Ya, apalagi satu ranjang. Mau satu kamar aja kalau bisa dipisahkan. Ya makanya di rumah tuh minimal kamarnya ada 3. Orang tuanya, satu untuk anak laki, satu anak perempuan. Rumah saya tipe 36 Pak. Tambah Bu, perbesar. Tambah kamarnya ya. Nah, solusinya begitu. Kalau enggak ya buat kamar darurat lah. Ya, nggak usah bagus-bagus. Yang penting bisa tidur di situ. Ya, karena kalau anak kita Bu sudah besar itu masih satu tempat tidurnya, nanti dikhawatirkan bermasalah perkembangan seksualnya Bu. Ya, banyak orang-orang bermasalah tuh gara-gara itu. Ya. Bahkan di pondok pesantren sendiri Bu, dulu teman saya ada cerita, ya alumni dari pesantren di Jawa Timur sana. Itu katanya teman-temannya satu pondok itu banyak yang gay, banyak yang lesbi. Kenapa? Karena tidur satu ranjang Bu. Jadi yang jadi gulingnya itu apa kawannya. Akhirnya berfantasi dia. Karena remaja itu kan banyak, pondok kan usia SMP SMA Bu ya. Banyak yang gay Bu. Makanya Ibu kalau jalan-jalan nanti ke Jawa itu coba tanya dulu mondok di mana Bu Waria gitu ya. Bu Waria apa Pak Waria? Ya, ada di antara mereka tuh yang anak santri dulu Bu, pondok dulu. Kenapa? Karena salah dalam metode ini. Ya, masih sudah remaja ya itu masih tidur satu ranjang, ini kan bahaya. Itu Bu ya perintah sholat. Ya. Kemudian selanjutnya juga setelah mengajarkan sholat, yang harus kita ajarkan materinya adalah tentang Al-Quran. Al-Quran, baik membacanya atau maknanya. Ya. Ajarkan yang ringan-ringan saja sesuai dengan usia anak kita. Ya, mengajarkan Quran. Ajarkan anak kita dari kecil itu bacaan Qurannya betul, bagus, baik, sesuai tahsin. Bagaimana mengajarkan Pak? Saya aja bacanya belemak peak gitu ya. Ya berarti Ibu harus belajar atau cari guru. Ya. Ajarkan Quran, mulai dari surah yang paling mudah yang dibaca dalam sholat. Surah Al-Fatihah. Kalau bisa umur 7 tahun itu udah hafal Al-Fatihah. Dengan betul, dengan baik. Ya, makanya Bu, kalau cari guru Quran, jangan cari sembarangan Bu. Ibu kalau cari guru les matematika, bahasa Inggris, cari yang paling bagus, yang bayarannya mahal. Tapi cari guru ngaji, cari yang paling murah. Kalau bisa, 5 menit udah pulang anaknya. Nah, ini kan salah. Nih banyak kayak gitu Bu. Jadi ajari Quran yang betul anak kita tuh, karena sampai sekarang Bu sampai tua banyak saya temukan orang-orang salah bacanya Bu, baca Bismillah tak tepat, apalagi Al-Fatihahnya Bismillah aja Bu tak tepat, apalagi Al-Fatihah. Surah yang paling pendek misalnya surah An-Nas itu banyak yang salah tuh Bu. Ya, surah Al-Ikhlas ya banyak yang salah, padahal udah umum kan. Banyak yang baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Salah enggak Bu? Salah apa betul tuh? Salah kan? Enggak panjang kan di akhirnya. Pendek kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya kan? Tapi banyak yang baca, terutama generasi old itu yang tua-tua itu. Panjang akhirnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Salah Bu, salah besar itu. Ya, Al-Fatihah juga begitu, banyak yang salah. Ya, terutama pas baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada macam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada tasydidnya. Maksudnya kan ada tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan begitu ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Him pakai H pedas kan, bukan H besar kan? Ada yang baca H besar. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Harusnya H, bukan H. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada juga baca bis itu bish. Pakai shim nih ya.
bukan pakai sin, harusnya pakai sin. Bis bukan bish. Banyak yang salah, Bu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kadang robnya tidak ditasydid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salah. Ar-Rahmanir Rahim. Itu kan? Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ini banyak yang salah di sini. Ada yang baca ih, salah, itu H besar. Ih, bukan ih, tapi ih. Ihdinas, itu naus pakai so, bukan pakai sim, bukan pakai shim. Bukan ihdinas siro, itu sin. Bukan ihdinas syiro, itu shim. Dia pakai sod. Ihdinas siro, naus. Itu baru so. Dibulatkan mulutnya. Ihdinas siratal, tol, bukan tol. Kalau tol, Bu, itu jalan tol pakai T itu. Tapi pakai to, tol. Ihdinas siratal, bukan tol. Kalau tol T, Bu. Ihdinas siratal, itu T itu. Kalau tol baru to, tol, bulat. Jadi ketika huruf-huruf tebal itu bulatkan mulutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal, si pakai so ya, si bukan pakai si, bukan juga shi ya. Siratal ladzina an'am, bukan an'am, bukan juga an'am. Ada yang kebalik-balik, Bu. Yang betul tuh alif yang pertama, ain yang kedua. Alif dan nun, kemudian ain dan mim. An'am, bukan am-am ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu banyak yang salah. Nah, ini kan penting kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, Al-Fatihah. Kalau tak ada Al-Fatihahnya, salah-salah Al-Fatihahnya, ya rusak sholatnya kan. Rusak sholatnya. Itu wajib dan rukun dalam sholat. Ini harus kita ajarkan membaca Quran. Kemudian yang ketiga, Bu, apalagi yang harus kita ajarkan kepada anak kita? Kita ajarkan kepada anak kita untuk sholat Jumat dan sholat berjamaah bagi yang laki-laki di masjid. Yang perempuan boleh ada keringanan. Ini penting. Ya, penting. Makanya di sekolah-sekolah IT sekarang itu anak-anak diajarkan sholat di masjid. Ya, ada mutabaah yaumiyahnya. Ya. Karena ini penting. Kekuatan umat itu adalah pada jamaahnya. Ya, jangan sampai tinggal sholat Jumatnya, jangan sampai lalai sholat jamaahnya. Ajarkan jamaah di masjid. Nah, tentu bapaknya harus duluan ke masjid, Bu. Tidak bisa. Kalau bapaknya tak ke masjid, anaknya suruh ke masjid, susah. Jadi bapaknya ajak anaknya ke masjid. Nah, ini juga. Jadi sampaikan nasihat-nasihat itu kepada anak kita dengan lemah lembut, ya. Sampaikan terus, ajak terus, walaupun belum terbiasa. Dari kecil sudah boleh diajarkan ke masjid. Ya, usia-usia SD boleh ke masjid. Di bawah itu boleh kita ajar ke masjid kalau bisa kita kondisikan, enggak apa-apa. Yang enggak boleh diajak ke masjid kemudian dibiarkan begitu saja. Tapi dididik, didampingi anak-anak itu untuk sholat berjamaah. Kemudian yang selanjutnya yang harus kita ajarkan kepada anak kita adalah tentang larangan dan perintah Allah. Jadi mengajarkan anak-anak tentang larangan dan perintah Allah. Mana yang Allah perintahkan, mana yang Allah larang, ajarkan, Bu. Sampaikan, nasihatkan kepada anak-anak kita. Supaya anak-anak kita enggak salah dalam bertindak. Kalau salah, tegur anak kita. Nak, jangan tinggalkan sholat. Nak, sholat. Enggak boleh berbohong. Enggak boleh berdusta. Jangan khianat. Ini penting diajarkan. Babi itu enggak boleh dimakan. Ya, ini makanan yang baik, ini makanan yang haram. Ya, ini rezeki yang baik, ini rezeki yang haram, tidak boleh. Ini apa namanya? Teman yang baik seperti ini, teman yang buruk seperti ini. Ini dosa besar, ini dosa kecil. Jelaskan ke anak-anak kita, Bu. Harus disampaikan. Ya, supaya tidak salah tindak dia, salah bergaul. Ya. Kemudian selanjutnya
Ini yang tadi tentang akhlak, Bu ya, tentang akhlak, ya perintah berbuat baik dan seterusnya itu, dan juga tentang ibadah. Kemudian selanjutnya yang harus kita ajarkan adalah menutup aurat. Ini penting. Nah, jadi saya yakin dan seyakin-yakinnya dengan ainul yakin ya, dan insya Allah hakul yakin kenapa banyak sekarang ibu-ibu yang tak pandai menutup aurat itu karena dulu tak pernah diajarkan. Ya nggak, Bu? Dulu tak pernah diajarkan, Bu. Tahun 90-an saya sekolah itu, Bu. 9 berapa saya mulai sekolah itu? 96 kalau saya tidak salah ya. Karena waktu itu udah 7 tahun ya. Saya kelahiran 89. Itu, Bu, ibu-ibu tuh, guru saya bahkan tak pakai jilbab di sekolah itu, Bu. Jadi buka tenda aja. Buka tenda di sekolah. Baru tahun 2000-an tuh mulai ada jilbab. Ya, orang terbiasa pakai jilbab. Kalau sekarang alhamdulillah sudah jauh perkembangannya. Bahkan jilbabnya sudah lebar ya, hampir seperti spraynya di rumah. Nah, jadi kan ada beberapa jenis jilbab dari ibu-ibu nih, Bu. Ya, ada jilbabnya itu yang seperti dia meningkat tuh, Bu. Jadi kalau masih awam-awam tuh dia masih pakai serbet. Ya. Itu serbet, Bu ya. Asal nutup kepala aja tuh dah. Itu yang pertama. Kalau awam. Nah, kemudian belajar agama Siti naik, Bu, jadi taplak meja. Nah, mulai agak lebar dikit. Ya, tutupi dadanya, tutupi bahunya. Semakin banyak belajar agama dia, Bu, diganti, bukan taplak meja lagi, spray dijadikan jilbab. Ya, bercanda, Bu ya. Nah, tapi yang sebaik jilbab yang baik itu jilbab yang menutup aurat, bukan jilbab yang mahal, Bu. Semahal apapun jilbabnya, Bu, itu nggak baik kalau tak menutup aurat. Jadi tak usah mewah-mewah, Bu. Nanti dituntut pula suaminya, "Bang, belikan aku jilbab yang mahal dikit lah." Biar termotivasi pakai jilbab ya. Sebenarnya tak perlu yang mahal-mahal. Yang penting bisa menutup aurat. Ya. Nah, yang penting itu, Bu, ini pada anak perempuan terutama, Bu. Ya, karena banyak kita gagal mendidik menutup aurat pada perempuan. Dan itu terbukti sekarang. Lihatlah di media sosial, Bu, yang banyak terbuka auratnya itu perempuan atau laki-laki, Bu? Perempuan. Yang suka mengumbar itu siapa, Bu? Perempuan. Padahal, Bu, tak diumbar pun perempuan, Bu, sudah menarik, Bu. Nabi sendiri yang bilang, Bu. Ya, perempuan itu kata Nabi kalau keluar rumah dia dihias-hiasi oleh setan supaya indah dia. Nah, Bu, Nabi sendiri yang bilang, Bu, bukan saya. Jadi perempuan itu tak perlu pun berhias dia keluar, Bu, dah indah dari mata laki-laki, Bu. Apalagi ditambah make upnya 3 lapis, Bu. Itu tambah senang lah setan. Tambah senang lah laki-laki. Ya kan, Bu ya? Ini tak perlu Ibu berhias keluar, berhias untuk suaminya. Ini terbalik, Bu. Laki-laki di luar tertarik, suami di dalam tak tertarik lagi. Karena sudah mengkerut semua. Di luar, Bu, itu kencang, Bu. Pas nyampe rumah, Bu, mengkerut. Nah, siapa yang tertarik, Bu? Ya, terbalik tuh kaidah. Jadi perempuan itu, Bu, kata Nabi, di luar itu dia dihiasi oleh setan sehingga dia menarik pandangan laki-laki. Jadi tak perlu Ibu berhias keluar. Nah, cukup di rumah saja. Ya. Nah, itu setan sudah berperan di situ tuh. Nah, jadi menutup aurat ini penting, Bu ya, kita tanamkan sejak dini. Ya, anak laki-laki juga begitu. Jadi kita tak boleh lalai pula untuk anak laki-laki ya. Nah, aurat perempuan sudah tahu, Bu ya. Aurat perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Ini pendapat kebanyakan dari ulama. Ya, kalau Imam Malik dia mengecualikan kaki ya, tapi yang mendekati sunnah Nabi adalah kecuali muka dan telapak tangan saja. Kaki termasuk aurat. Jadi kaki itu, Bu, harus ditutup kalau begitu pakai kaos kaki. Kalau terbuka berarti auratnya nampak. Nah, sekarang mantap, Bu. Jadi fashion di Indonesia ini luar biasa, Bu. Orang Inggris pun, orang Paris pun belajar fashion dari Indonesia, Bu. Indonesia, Bu, ini penampakan yang takjub dan luar biasa. Konon kabarnya, saya dengar dari guru saya, itu ada syekh dari Arab sana datang ke Indonesia. Pas nyampe di Indonesia, Bu, banyak yang dia lihat, Bu. Ada wanita turun dari pesawat, ya pakaiannya pakai pakaian rok span, baju pendek, Bu. Tiba-tiba nyampe di musola, Bu, langsung pakai mukena. Ini luar biasa kan? Kemudian ada lagi, Bu. Ibu-ibu nih, Bu, itu kalau pagi-pagi ini kebanyakan pagi-pagi kasusnya, Bu. Itu kalau beli beli menu makanan keluar ya, apa namanya tuh, bahan masaknya itu, Bu, itu lupa dia pakai celananya, Bu. Jadi masih pakai baju tidurnya tuh pakai jilbab, Bu. Baju tidurnya cuma sampai lutut kan, pakai jilbab. Nah, ini kan fashionnya luar biasa. Ya, kalah tuh model ternama dunia tuh kalah. Ya.
Ini salah kaprah, Bu. Jadi di atas tutup, di bawah juga ditutup. Ya, tutup kakinya, tutup kepalanya. Nah, jadi mulai sekarang perbaiki. Ancamannya luar biasa, Bu. Ancaman menutup aurat itu luar biasa bagi yang tidak menutupnya. Dosanya dosa besar. Bahkan ayah, bapak itu bisa masuk neraka gara-gara membiarkan anak gadisnya tak menutup aurat. Karena ini termasuk dari tidak adanya kecemburuan ayahnya atau saudara laki-lakinya kepada anak perempuan atau saudara perempuannya yang mengumbar auratnya. Jadi kalau ada yang main TikTok nampak auratnya di situ, tak cemburu bapaknya, tak cemburu saudara laki-lakinya bisa masuk neraka tuh gara-gara dia. Ya, Bu ya. Termasuk suami tak cemburu dengan istrinya yang tak menutup aurat, dia bisa masuk neraka gara-gara. Bahkan kata Nabi tak akan mencium bau surga orang-orang yang jayus. Siapa yang jayus itu? Orang-orang yang tidak cemburu ketika istrinya bersama laki-laki lain, anak perempuannya bersama laki-laki lain, saudara perempuannya bersama laki-laki lain, auratnya diumbar, tak cemburu dia, Bu. Itu jayus namanya. Bukan yang koruptor tuh, Bu ya. Bukan gayus, jayus. Jayus itu tidak ada kecemburuan pada laki-laki terhadap wanitanya yang mengumbar auratnya. Ancamannya tidak akan mencium bau surga. Lo gimana masuk surga mencium baunya aja enggak itu ya. Nah, ini harus tanamkan, Bu ya, menutup aurat. Kemudian selanjutnya, Bu, yang harus ditanamkan kepada anak kita adalah akhlak dan sopan santun. Akhlak dan sopan santun. Udah berapa tuh, Bu? Udah berapa dari tadi? Catat kan? Udah 4 mungkin, Pak. Kalau nggak salah udah 4, Pak. 4. Oke, 4 atau 5? Iya, 4. Nah, ini yang ini yang keberapa? Yang kelima. Nah, akhlak dan sopan santun. Nah, catat ya, Bu ya, nanti saya tanyakan pas UTS nih. Ya. Pak, masuk akhlak dan sopan santun baru 4, Pak. Oh, sama ini baru 4. Oke. Akhlak dan sopan santun. Ini yang harus diajarkan selanjutnya. Nah, akhlak ini berkaitan dengan adab ya, dengan tata krama, baik yang sudah digariskan dalam Quran, dalam hadis maupun yang ada dalam tradisi kita dan itu tidak bertentangan dengan hadis dan Quran dan syariat. Boleh. Ya. Akhlak sopan santun kita biasakan anak itu misalnya mengambil dengan tangan kanan, memberi makan dan minum dengan tangan kanan, menjamu tamu, apalagi berkata yang baik-baik ya, menghormati yang tua. Kemudian menjaga kebersihan, bersikap lemah lembut. Ini kan semua berkaitan dengan akhlak dan sopan santun. Ini kita biasakan sejak dini. Nah, Bu ya. Pokoknya semua yang berkaitan dengan akhlak, adab, sopan santun, tata krama harus kita ajarkan. Ya, terutama yang dianjurkan oleh agama. Ya, banyak yang dianjurkan oleh agama. Oke. Kemudian, Bu, selanjutnya yang harus diajarkan adalah jihad dan keberanian. Nah, ini yang sudah mulai banyak dicabut di hati kaum muslimin. Banyak yang penakut, Bu. Yang takut berjihad dan tidak berani ini. Jihad itu bukan terorisme, Bu. Jihad ada aturannya. Dalam Islam, jihad itu boleh dilakukan kalau sudah diperintahkan oleh khalifah. Bukan perintah sendiri-sendiri, inisiatif sendiri-sendiri, bom bunuh diri itu tak betul. Ya, itu ya terorisme. Ya, jihad itu ajaran Islam. Dan ada tata caranya. Orang kalau berjihad di medan perang, Bu, walaupun musuh itu sudah kalah dia, kalau menyerah dia, Bu, nggak boleh dibunuh. Nggak boleh membunuh orang tua, perempuan dan anak-anak yang sudah menyerah nggak boleh dibunuh. Ada aturannya. Berarti bom bunuh diri tak betul. Ya tak betul, itu baru teroris namanya bom bunuh diri. Islam tak mengajarkan bom bunuh diri. Ya. Nah, jihad itu harus diajarkan sejak dini, Bu. Kita ajarkan bentuknya apa? Bentuknya adalah pendidikan keberanian. Berani mengatakan yang benar, berani jujur. Itu harus kita ajarkan kepada anak sejak dini. Itulah pendidikan jihad dan keberanian. Kemudian berani dia membela agamanya, Bu. Ketika ada orang yang berkata tidak betul tentang agamanya, berani dia sampaikan kebenarannya. Berani dia bela ibunya ketika ibunya diganggu oleh orang lain. Keberanian kan, Bu ya. Berani dia bela saudara perempuannya ketika saudara perempuannya diganggu oleh laki-laki lain. Itu jihad dan keberanian itu. Ya. Makanya, Bu, dalam safar, tahu safar, Bu ya? Safar itu perjalanan jauh, ya. Perjalanan jauh. Itu ibu-ibu tuh, Bu, perempuan tuh nggak boleh safar sendiri, Bu. Dia harus ditemani oleh mahramnya. Oleh laki-laki yang menjadi mahramnya, nggak boleh sendiri. Ya, dilarang. Makanya orang kalau haji perempuan dia harus temani mahramnya. Ya.
ditemani oleh ayahnya kah, suaminya kah, atau adik laki-lakinya, atau saudara laki-lakinya. Nggak boleh dia sendiri. Kenapa, Bu? Karena kalau bersama laki-laki, biasa kejahatan itu bisa dikurangi. Ibu, Bu, berjalan dengan anak laki-laki, itu jauh lebih dihargai daripada ibu berjalan dengan anak perempuan sendiri lagi. Syahidah yang masih gadis kan, berjalan dengan adik laki-lakinya yang masih kecil, itu jauh lebih dihargai oleh laki-laki yang lain yang mau mengganggunya. Lebih takut laki-laki itu daripada dia berjalan dengan saudara perempuannya yang lebih tua dari dia mungkin. Nah, begitu pengaruh laki-laki itu pada keamanan seorang perempuan. Ya, ibu-ibu juga begitu. Kalau jalan, Bu, jangan sendirian. Ya, apalagi safar ya, ajak anaknya, anak laki-lakinya, saudara laki-lakinya. Karena memang harus didamping, Bu. Kalau ada bahaya nanti ya susah, perempuan nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu ya. Bisa, Pak. Saya kan Wonder Woman. Oh, Wonder Woman ya. Ya. Intinya, Bu, segala yang digariskan dalam syariat kita itu baik, ya, banyak kebaikannya. Nah, jadi dari kecil kita ajarkan anak kita tentang jihad dan keberanian. Ya, jadikan anak kita cinta dengan keberanian. Ya. Kemudian selanjutnya, Bu, yang harus diajarkan kepada anak kita adalah berbakti kepada orang tua. Ini juga penting. Birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Ya. Saya yakin ibu-ibu ini salah satu cita-citanya adalah supaya anaknya itu nanti menjadi anak yang berbakti, Bu. Ya, wali murid saya tanya, Bu, sebejat-bejatnya, sejelek-jeleknya saya tanya, Pak, ada dulu bapaknya itu jualan babi, Bu, jualan minuman keras, preman bapaknya, Bu. Saya tanya, tapi anak ini dimasukkan ke sekolah saya, ke sekolah IT, Islam Terpadu. Kenapa anak ini dimasukkan ke sini? Kenapa tak di sekolah yang lain? Minimal start anak saya bisa besok nyolatkan saya, bisa doakan saya. Lihat, Bu, kan? Padahal dia preman loh, Bu. Dia kerjanya jualan babi, jualan khamr, minuman keras jualannya. Tapi cita-citanya untuk anaknya mulia. Nah, begitulah orang tua. Orang tua yang waras tuh begitu. Ini harus punya cita-cita yang baik kepada anaknya. Maka didik anak kita dari kecil untuk berbakti kepada kedua orang tua, Bu. Nah, bakti kepada orang tua itu luar biasa mulia. Bahkan pintu surga, salah satu pintu-pintu surga yang Allah sediakan melalui orang tua. Ya, Allah katakan dalam Al-Quran itu, kalau menjumpai orang tuamu di usia tua, maka kamu jangan durhaka, jangan mengucapkan kata kepada mereka, jangan menghardik mereka. Ya, fala taqul lahuma uffin, wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Janganlah engkau mengucapkan atau 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 apa macam-macam. Nah, kalau di Kampar apa, Bu? Kalau di Medan apa tuh? Ya, hampir sama ya, pokoknya Di Kampar desa. Kalau di Kampar panggil Ande sama di kampung Ande gitu ya. Enggak boleh itu. Enggak boleh kita lontarkan kepada orang tua, dan ini menjadi hal yang biasa bagi sebagian orang. Ande. Gitu ya, ini mengecek namanya ini. Ya, disuruh, "Nak, tolong belikan Ande," kan? Lebih cepat Ande daripada yang lain. Ini nggak boleh. Ya, itu Yande tadi itu. Lihat, Allah katakan fala taqul lahum ande, kira-kira begitu ya. Kalau orang Arab kan ya. Nah, kalau orang Kampar fala taqul lahum ande. Jangan katakan de sama orang tua tuh. Ya, tidak boleh, Bu. Ya, jangan durhaka kepada orang tua walaupun bentuknya hanya dengan kata-kata de tadi. De. Nah, beko lah nanti lu. Ya, ini enggak boleh. Langsung. Jadi kalau ibu sampai sekarang anaknya masih banyak endenya, berarti tidak berhasil didik anak, Bu. Tidak berhasil didik anak, gagal berarti. Tapi kalau anaknya ketika disuruh, "Nak, belikan Umi ini ya, Yami," baru tuh berhasil ya. Tuh, Bu ya. Nanti bisa ibu ukur, ibu timbang-timbang sendiri sejauh mana keberhasilan ibu. Tak usah pula saya datang ke sana untuk lihatnya ya. Jadi ibu ukur sendiri aja, berhasil atau enggak. Ini penting, Bu ya, pendidikan seperti ini. Nah, ajarkan kepada anak kita dari kecil tuh, enggak boleh kata ndende itu. Ya, pokoknya kalau diperintahkan orang tua langsung laksanakan. Ini yang perintahkan komandan tertinggi ini, yang melebihi presiden. Kalau sama presiden masih boleh ndeh, Bu. Ya, kata Jokowi enggak boleh pulang ndeh, enggak boleh mudik kan? Boleh. Tapi kalau sama orang tua tak boleh, Bu. Ya, enggak boleh mudik kata orang tuanya, ya sudah, taat gitu ya. Kalau Jokowi masih boleh, Bu, ndeh. Enggak ada dosa, Ibu.
Ya, itu Bu ya. Jangan menghardik, nggak boleh juga menghardik. Ini kadang orang tua kita sudah pikir udah tua, nah lah tuwo, mato lah apa, mato lah buto, jalan julai, ngalak julai, nggak boleh Bu, itu menghardik namanya tuh. Ini banyak yang seperti itu Bu. Nah, pokak tadi ngomak rumah, kan? Iko kecek dia itu amat lakuan. Nah, tidak boleh menghardik Bu. Kata Allah, berkata-katalah dengan mereka dengan perkataan yang lembut, senangkan hati mereka. Bahkan Bu, ada seorang anak di zaman Nabi, dia izin berjihad. Lihat Bu, jihad Bu, pergi ke medan perang, berjihad mengantarkan nyawa, pertaruhannya nyawa. Pergi dia izin sama orang tuanya, nangis ibunya Bu, nangis bapaknya. Pas nyampe di hadapan Nabi Bu, dia katakan, ya Rasulullah, saya tadi izin sama orang tua saya untuk berjihad, tapi mereka menangis. Tidak boleh saya pergi. Tapi karena ini seruanmu, seruan Allah, saya datang. Kata Rasulullah, balik kamu ke orang tuamu, buat orang tuamu itu tertawa sebagaimana dia tertawa sebelum dia menangis tadi. Lihat Bu. Begitu bakti yang diajarkan Islam kepada anak terhadap orang tuanya. Maka yang durhaka kepada orang tuanya, taubat Bu. Ya, taubat, terutama orang tua kita yang sudah tua. Itu pintu surga kita Bu. Uwais Al-Qarni. Itu kata Nabi adalah laki-laki yang tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit Bu. Namanya disebut-sebut di langit. Allah sebut-sebut, malaikat sebut-sebut, penduduk langit sebut-sebut namanya. Tapi di bumi dia tidak terkenal Bu. Apa sebabnya Bu? Karena baktinya kepada ibunya. Dia gendong ibunya Bu dari tanah kelahirannya yang berjarak puluhan ratusan kilometer itu ke Mekah. Dia gendong Bu, jalan kaki. Ketika dia ingin menjumpa Nabi di Mekah, nggak ketemu Nabi Bu, datang panggilan orang tua, langsung dia balik Bu, walaupun bertemu Nabi, manusia terbaik pada waktu itu. Lihat Bu, kesempatan yang sangat luar biasa bertemu Nabi Bu, dia tinggalkan hanya untuk bakti kepada orang tua. Sampai-sampai Nabi katakan, wahai kaum muslimin, gitu ya, kalau kalian ingin minta doa yang makbul, minta doanya Uwais. Umar mendengar itu Bu, datang dia ke kampung Uwais Bu, dia cari mana yang Uwais tuh. Dia cari Uwais tuh Bu. Apa sebabnya doanya makbul? Karena baktinya kepada orang tuanya. Ya, baktinya Bu. Jadi rugi orang, rugi dalam hadis itu katakan rugi orang-orang yang menemui orang tuanya di usia lanjut tapi dia tidak bisa masuk surga gara-gara itu Bu. Rugi Bu. Jadi kalau ada kemarin saya lihat di Malaysia kalau tidak salah Bu, itu sampai ke persidangan Bu. Dia memperebutkan hak asuh orang tuanya Bu. Kalau di Indonesia apa Bu? Yang diwariskan sampai ke persidangan, yang dikasuskan sampai ke persidangan. Warisan Bu. Kalau di sana enggak Bu, di Arab sana enggak. Dia memperebutkan hak asuh orang tua sampai ke persidangan. Siapa yang paling berhak di antara anaknya itu untuk menjaga merawat orang tuanya Bu? Masya Allah. Ini baru anak yang berbakti Bu. Kalau sampai kita bisa mendidik anak kita seperti itu Bu, beruntung Ibu Bu. Ibu termasuk di antara orang tua yang Allah pilih, yang Allah beri keberuntungan yang besar tuh. Tapi enggak serta-merta jadi begitu saja, harus dididik sejak dini. Ibu ya. Karena kita kan enggak menginginkan anak yang durhaka kan Bu. Enggak ada yang menginginkan Bu. Ya, karena salah satu musibah yang besar itu adalah anak yang durhaka. Ketika kita tua, kita ditelantarkan, dimasukkan panti jompo Bu. Karena dijenguk kadang enggak. Padahal kebahagiaan terbesar orang tua ketika usia tua itu adalah bersama anak-anaknya, bersama cucunya, bisa meninggal di hadapan mereka, ditalkin oleh anaknya Bu. Jadi ketika orang tua yang meninggal tuh Bu, dia nggak foto-foto, nggak selfie-selfie Bu. Nah, selfie dia, ibu saya meninggal, doakan ya. Dia tak mendoakan, tapi dia minta doa orang lain. Ini kan terbalik Bu. Harusnya dia doakan orang tuanya Bu, bukan orang lain. Nah, sekarang banyak yang seperti itu Bu. Banyak anak yang tak bisa menyolatkan jenazah orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Kita berlindung dari itu ya. Selanjutnya Bu, ini ceramah kita masih berlanjut nih sampai asar. Ya. Selanjutnya yang harus kita tanamkan kepada anak kita adalah menjauhi dosa-dosa besar. Ya, menjauhi dosa-dosa besar. Nah, bagaimana cara anak kita bisa menjauhi dosa besar? Tentu harus kita kenalkan apa saja dosa-dosa besar itu. Bukan kenalkan dalam artian diajarkan Bu ya. Tapi dijelaskan ini dosa besar nak. Nah, jauhi ini. Dosa besar itu banyak, ya. Ada yang mengatakan 7, dan
banyak lagi yang lain. Karena banyak dosa-dosa. Dalam hadis itu ada yang 7. Ijtan ibu sabi'at mubiqat qala mahunna sirku billah wasihru dan seterusnya itu. Dosa yang paling besar itu adalah syirik, Bu. Ini tak boleh anak kita. Maka di awal tadi saya katakan ajarkan anak kita memohon beribadah hanya kepada Allah. Karena dosa terbesar itu adalah dosa syirik. Wa may yusyrik billah, ya siapa yang berbuat syirik kepada Allah, ya maka Allah tidak akan ampuni dia. Ya. Kalau dia mati dalam keadaan syirik, Allah tidak akan ampuni dia. Innallaha saya lupa di dalam surah An-Nisa itu. Sesungguhnya dosa syirik itu tidak akan diampuni. Ya. Faqad dhalla dhalalan ba'ida, karena syirik itu adalah kesesatan, ya, kesesatan yang sangat nyata sesatnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah ampuni dosa selain syirik. Lihat, dosa syirik Allah ampuni, tapi dosa zina, dosa yang lain bisa jadi Allah ampuni dengan rahmat Allah. Tapi kalau syirik, Bu, mati dalam keadaan syirik, dalam keadaan menyekutukan Allah, tidak akan Allah ampuni. Kekal di dalam neraka selama-lamanya, sama seperti orang-orang kafir. Jadi kenalkan kepada anak kita dosa besar, dosa zina, dosa minuman khamar, dosa syirik, ya, dosa apa lagi? Dosa berbohong. Bohong termasuk dosa besar. Kenalkan kepada anak-anak kita supaya dijauhi. Oke, kemudian masih ada nggak ya? Ntar, Bu, saya cek dulu, Bu. Sudah selesai, Bu. Sampai di sini materinya. Itu, Bu, ya. Materi-materi pendidikan yang harus kita tanamkan kepada anak kita sejak dini. Alhamdulillah pesertanya tinggal 13 orang ya, dari 20 sekian orang. Tak apa-apa ya. Nanti rekamannya bisa di YouTube saya nanti. Ya, silakan dicek lagi di YouTube saya bagi yang belum. Jadi, Bu, ini kan udah asar ya, kita istirahat. Nanti habis asar saya kirimkan soal UTS, silakan kerjakan. Jadi kita hari ini pertemuannya pertemuan yang kemarin kita ganti dengan UTS ini. Ini nanti sampai jam 12 malam silakan kumpulkan UTS-nya. Boleh ditulis tangan, boleh diketik, Bu. Kalau tulis foto, kemudian foto yang jelas ya. Kemudian kirimkan ke WAG, bukan ke Japri saya, bukan ke pribadi. Kemudian boleh diketik juga, kirimkan filenya. Kasih nama, kasih NIM. Ya, Bu, ya. Oke. Sebelum kita tutup, ada yang ditanyakan, Bu? Silakan. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Nah, kayaknya sudah paham semua ya. Nampaknya tak ada pertanyaan ya. Sudah siap untuk TS semua kayaknya. Baik, kalau tak ada ya kita tutup sampai di sini ya. Mohon maaf kalau banyak kesilapan, kesalahan selama kita kuliah ya. Ini kayaknya kuliah terakhir kita kan, kita sudah 4 pertemuan nih kan. Jadi sampai ketemu di semester berikutnya ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi kelas mata kuliah yang berbeda ya. Karena saya dosen PIAUD, jadi bisa dipastikan saya ngajar di PIAUD terus. Kita tutup ya, Bu, ya, kalau nggak ada pertanyaan. Iya, Pak. Video ini saya share di YouTube, saya share nanti. Boleh bagi yang belum lihat, kawan-kawan tadi yang belum sempat kuliah, boleh dengar di YouTube saya. Oke. Dan kalau merasa bermanfaat, boleh di-share ke yang lain. Baik, kita tutup perkuliahan kita, Ibu-ibu semua. Saya doakan semoga kita semua dalam lindungan Allah selalu mendapat petunjuk, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Amin. Baik, kita tutup ya, Bu, ya, dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.